Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang project kami yaitu project aplikasi e-voting menggunakan Java IDE Intel IG. Next. Nah, yang pertama-tama dari kelompok 2 yaitu beranggotakan saya Burunda Pullah dengan NIM 22051 21401. Kemudian saya Awanisa Prayoga dengan NIM 2205 1214011. Ya, Audrey Nazira Ramaniasari dengan NIM 2205121403. Kemudian ada saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 2205121410. Dan saya Andrea Marakanaya dengan NIM 2205 1214018. Untuk yang pertama yaitu latar belakang pemilihan umum merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Tradisionalnya, pemilihan ini seringkali dilakukan pemungutan suara secara fisik dengan surat suara kertas di tempat pemungutan suara. Namun, perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang untuk menggantikan metode tradisional ini dengan sistem elektronik yang dikenal sebagai e-voting atau pemungutan suara elektronik. Pengembangan aplikasi e-voting adalah respon terhadap perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam masyarakat modern. Dalam era digital ini, kemampuan untuk mengadopsi teknologi internet dan perangkat seluler telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara kita melakukan pemilihan. Ketidakmudahan dalam mencapai partisipasi pemilih, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau yang tinggal di daerah terpencil, telah menjadi perhatian utama dalam sistem pemilihan tradisional. Oleh karena itu, e-voting muncul sebagai solusi untuk meningkatkan aksesibilitas pemilihan, memungkinkan pemilih untuk memberikan suara mereka melalui perangkat seluler atau komputer pribadi tanpa harus datang ke tempat pemungutan suara fisik. Selain itu, e-voting juga berpotensi untuk mengurangi resiko kecurangan dalam pemilihan. Sistem e-voting dapat dirancang dengan berbagai lapisan keamanan, termasuk enkripsi data dan autentikasi untuk memastikan bahwa hasil pemilihan akurat dan dapat diandalkan. Hal ini juga dapat membantu mengurangi biaya pemilihan, seperti mencetak surat suara fisik dan menyewa tempat pemungutan suara. Selain efisiensi dan pengurangan biaya, e-voting juga dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan generasi yang lebih terbiasa dengan teknologi digital. Namun, pengembangan dan implementasi e-voting juga memunculkan sejumlah tantangan seperti masalah keamanan, privasi, dan kendala teknologi yang harus ditangani dengan hati-hati untuk memastikan integritas dan kepercayaan dalam proses pemilihan. Next. Oke, berikutnya yaitu rumusan masalah. Untuk yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses pemilihan umum dengan menggunakan teknologi e-voting sebagai alternatif dari pemungutan suara tradisional. Kemudian yang kedua, apa saja sistem keamanan yang mungkin muncul dalam pengembangan aplikasi e-voting. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengatasi resiko kecurangan serta pelanggaran privasi dalam sistem ini. Lalu yang keempat, bagaimana menerapkan mekanisme verifikasi pemilih pada aplikasi e-voting untuk memastikan identitas dan kelayakan pemilih yang memberikan suara. Lalu kelima, bagaimana mengelola data pemilih dan hasil pemilihan secara efisien serta memastikan keamanan data dalam konteks aplikasi e-voting. Kemudian yang terakhir yaitu apa dampak sosial, politik, dan ekonomi dari penggunaan teknologi e-voting dalam pemilihan umum. Oke, next. Kemudian ada tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemilihan dengan mengembangkan aplikasi e-voting yang dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pemilihan umum dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghitung suara serta pengumuman hasilnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan aksesibilitas yaitu memastikan bahwa aplikasi e-voting dapat diakses dengan mudah oleh semua pemilih, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau tinggal di daerah terpencil. Lalu tujuan yang ketiga yaitu peningkatan keamanan. Menetapkan tujuan untuk menjaga keamanan dan integritas pemilihan dengan mengatasi potensi resiko kecurangan melalui penggunaan keamanan yang kuat dalam aplikasi e-voting.
Kemudian tujuan yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi pemilih, yaitu mendorong partisipasi pemilih yang lebih tinggi dengan membuat aplikasi e-voting yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Oke, next. Oke, berikutnya yaitu ada ruang lingkup dan manfaat. Untuk yang pertama yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama yaitu pengembangan perangkat lunak. Pengembangan aplikasi e-voting mencakup perancangan, pengembangan, dan pengujian perangkat lunak yang akan digunakan untuk melakukan pemilihan umum dan pemilihan organisasi secara elektronik. Kemudian yang kedua yaitu keamanan informasi. Ruang lingkup ini mencakup implementasi langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi data pemilih dan hasil pemilihan dari potensi ancaman keamanan seperti serangan cyber dan kecurangan. Lalu, ruang lingkup yang ketiga yaitu autentikasi pemilih, yaitu menentukan cara pemilih akan diautentikasi untuk memastikan identitas dan kelayakan mereka untuk memberikan suara. Kemudian yang keempat, desain antarmuka pengguna, yaitu merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan agar pemilih dari berbagai latar belakang dapat dengan nyaman menggunakan aplikasi e-voting ini. Kemudian yang kelima yaitu manajemen data pemilih. Ini mencakup pemeliharaan, pemutakhiran, dan manajemen data pemilih termasuk validasi pemilih dan penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Kemudian ruang lingkup yang terakhir yaitu proses pemilihan, meliputi prosedur pemilihan, penghitungan suara, serta pelaporan hasil pemilihan yang efisien dan transparan. Berikutnya yaitu ada manfaat. Untuk manfaat yang pertama yaitu efisiensi dan kecepatan. Dengan penggunaan aplikasi e-voting, pemilihan dapat dilakukan dengan lebih cepat, penghitungan suara menjadi lebih efisien, dan hasil dapat diumumkan lebih cepat. Kemudian yang kedua, aksesibilitas yang lebih luas, yaitu manfaat utama adalah meningkatkan aksesibilitas pemilihan bagi semua pemilih, termasuk mereka yang sulit menghadiri tempat pemungutan suara fisik. Lalu manfaat yang ketiga yaitu keamanan dan akurasi. Aplikasi e-voting yang dirancang dengan baik dapat mengurangi potensi kecurangan dalam pemilihan, memastikan akurasi hasil, dan menjaga integritas proses pemungutan suara. Yang keempat yaitu penghematan biaya. Dengan mengurangi kebutuhan untuk mencetak surat suara fisik dan mengangkutnya ke tempat pemungutan suara, aplikasi e-voting dapat membantu menghemat biaya pelaksanaan pemungutan suara. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu kepercayaan publik. Dengan menjaga integritas dan keamanan dalam proses pemilihan, aplikasi e-voting dapat membantu membangun kepercayaan publik dalam demokrasi dan proses pemilihan. Next. Selanjutnya ada pengertian antarmuka pengguna atau GUI. Antarmuka pengguna atau yang bisa disingkat dengan sebagai GUI adalah salah satu elemen penting dalam dunia komputasi modern. Ini adalah cara di mana manusia berinteraksi dengan komputer dan perangkat lunak melalui elemen-elemen visual dan grafis. Pengguna dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan elemen visual seperti icon, tombol, jendela, dan tampilan grafis lainnya. Dengan GUI, pengguna dapat dengan mudah memilih, menyeret, dan mengklik objek-objek grafis dengan bantuan perangkat input seperti mouse atau layar sentuh. Pengguna juga dapat menjalankan beberapa aplikasi atau tugas secara bersamaan dalam jendela-jendela yang terpisah. Selain itu, GUI dirancang dengan perhatian terhadap estetika dan tampilan yang menarik, menjadikan penggunaan komputer lebih menarik secara visual. Ini juga memungkinkan pengguna untuk mengatur pengaturan dan preferensi mereka melalui antarmuka pengaturan visual, memberikan kontrol yang lebih besar atas pengalaman pengguna. Selanjutnya ada peran aplikasi e-voting. Aplikasi e-voting memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan komputer dan perangkat lunak melalui elemen visual dan grafis, menggantikan era di mana kita terbatas pada perintah teks yang harus diketikkan. Dalam konteks pemilihan umum, aplikasi e-voting dapat meningkatkan efisiensi proses pemungutan suara dengan
dengan penghitungan suara otomatis. Pemilih juga mendapatkan kemudahan akses karena mereka dapat memberikan suara mereka secara online atau melalui perangkat elektronik seperti komputer atau ponsel cerdas. Aplikasi e-voting mengurangi potensi kesalahan manusia dalam penghitungan suara dan dapat dirancang untuk mendukung pemilih dengan kebutuhan khusus seperti pemilihan disabilitas. Setelah pemungutan suara selesai, aplikasi e-voting dapat menghitung dan mengumumkan hasil secara cepat, mengurangi ketidakpastian dan ketegangan secara pemilihan. Next. Selanjutnya ada Java IDEA Intel IG. Intel IG IDEA adalah sebuah integrated development environment yang sangat berguna dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman Java. IDE ini dibuat dengan perusahaan perangkat lunak JetBrains dan telah menjadi salah satu alat yang sangat dihormati dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Intel IG IDEA dirancang untuk memberikan pengalaman pengembangan yang efisien dan produktif bagi pengembang Java. Salah satu fitur paling mencolok adalah editor kode yang kuat yang disediakan oleh IntelliJ IDEA. Editor ini dilengkapi dengan berbagai fitur cerdas seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode otomatis, dan refactoring. Hal ini membuat proses penulisan dan perbaikan kode menjadi lebih mudah dan cepat. Next. Selanjutnya ada pemanfaatan Java IDE Intel IG dalam pengembangan aplikasi e-voting. Pemanfaatan IDE Java seperti Intel IG dalam pengembangan aplikasi e-voting sangat membantu dalam memudahkan proses pembuatan aplikasi tersebut. Intel IG IDEA menyediakan lingkungan pengembangan yang nyaman untuk bahasa pemrograman Java yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi e-voting. IDEA ini juga menyediakan fitur-fitur seperti highlight kode, saran otomatis, dan penyelesaian kode yang membuat penulisan kode menjadi lebih cepat dan efisien. Pemanfaatan IntelliJ IDEA dalam pengembangan aplikasi e-voting membantu meningkatkan produktivitas, menghasilkan kode berkualitas tinggi, dan menyederhanakan proses pembuatan aplikasi yang kompleks ini. Namun, selain memilih IDEA yang tepat, perhatian khusus harus diberikan pada aspek keamanan dan keandalan untuk memastikan bahwa aplikasi ini dapat diandalkan dalam pemilihan umum dan tidak terkena masalah teknis atau keamanan yang serius. Next. Selanjutnya terdapat analisis kebutuhan pengguna. Proses analisis kebutuhan pengguna dalam perencanaan aplikasi adalah tahap yang sangat penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Pada tahap ini, tim pengembangan dan pemangku kepentingan bekerjasama untuk memahami secara mendalam apa yang diharapkan dari aplikasi yang akan dibangun. Hal ini mencakup pengidentifikasian kebutuhan pengguna akhir, tujuan bisnis, serta aspek teknis yang harus dipenuhi oleh aplikasi. Proses ini melibatkan wawancara, analisis dokumentasi, survei, dan komunikasi intensif untuk mengumpulkan, menggabungkan, dan mengklarifikasi kebutuhan. Hasilnya adalah dokumen yang mendetail yang menggambarkan semua aspek kebutuhan yang akan menjadi panduan utama dalam pengembangan selanjutnya. Proses analisis kebutuhan ini memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan akan memenuhi harapan pemangku kepentingan, mengatasi masalah bisnis yang ada, dan menjauhi uji coba serta validasi dengan sangat baik sebelum peluncuran. Dengan demikian, analisis kebutuhan adalah dasar yang kokoh dalam memastikan kesuksesan proyek pengembangan aplikasi. Bisa di next. Berikut merupakan hasil analisis kebutuhan pengguna. Yang pertama, hasil analisis kebutuhan pemilih. Dalam perancangan aplikasi e-voting, kebutuhan dan preferensi pemilih harus menjadi fokus utama. Pemilih mengharapkan akses yang mudah dan dapat diandalkan ke aplikasi e-voting di mana saja, kapanpun, dan melalui berbagai perangkat. Ketersediaan berbagai bahasa dalam aplikasi e-voting juga sangat penting untuk memahami dan berpartisipasi dalam pemilihan tanpa hambatan bahasa. Kemudian pengguna yang jelas dan mudah Kemudian panduan pengguna yang jelas dan mudah dimengerti juga menjadi faktor penting untuk membantu pemilihan menjalani proses pemilihan dengan lancar. Proses pendaftaran harus disusun dengan sederhana, aman, dan mudah diikuti, dengan tujuan mengurangi hambatan yang mungkin menghalangi pemilih untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam pemilihan. Penggunaan mekanisme autentikasi yang kuat menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan integrasi pemilihan. Aplikasi e-voting harus mengedepankan akses
aksesibilitas sebagai prioritas, dengan dukungan untuk pemilih dengan disabilitas seperti layar besar, bantuan suara, atau kontrol suara. Kemudian yang terakhir, masalah privasi dan keamanan data juga menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting. Implementasi teknologi enkripsi yang canggih harus diterapkan untuk memastikan bahwa data pemilih dan hasil pemilihan tetap aman dan terlindungi dari potensi ancaman cyber yang mungkin timbul. Jadi next. Yang kedua, terdapat kebutuhan calon dan partai. Calon dan partai sangat menghargai keefisienan dan transparansi dalam proses pendaftaran. Mereka menginginkan sebuah sistem yang memungkinkan mereka untuk mendaftar dengan mudah dan cepat, sehingga mereka dapat memulai kampanye mereka dengan segera. Proses itulah yang harus transparan sehingga setiap tahap dari pendaftaran dapat diakses dan diawasi oleh pihak yang berkepentingan termasuk pemilih. Kemudian selain itu, calon dan partai politik juga menginginkan platform yang kuat untuk mengunggah dan mempromosikan materi kampanye mereka kepada pemilih. Ini termasuk video kampanye, brosur panduan pemilih, dan berbagai informasi lainnya yang dapat membantu mereka berkomunikasi dengan pemilih potensial. Platform ini harusnya mudah digunakan dan mendukung berbagai jenis media sehingga kampanye politik dapat disampaikan dengan efektif kepada khalayak. Terakhir, akses real-time ke hasil pemilihan merupakan kebutuhan penting bagi calon dan partai politik. Dengan informasi yang cepat dan akurat tentang hasil pemilihan, mereka dapat memantau kinerja kampanye mereka dan membuat keputusan strategis yang cepat. Ini memungkinkan mereka untuk merespon perubahan yang mungkin terjadi selama kampanye dan mengoptimalkan upaya mereka untuk mencapai dukungan pemilih. Bisa di next. Kemudian yang ketiga, terdapat kebutuhan penyelenggara pemilihan. Penyelenggara pemilihan memiliki tugas yang sangat penting dalam menjaga integritas dan efisiensi dalam proses pemilihan. Untuk itu, mereka membutuhkan alat yang kuat untuk mengelola data pemilih dengan baik. Ini mencakup proses pendaftaran pemilih, pembaruan data, dan penghapusan data yang tidak valid. Sistem ini harus mampu mengidentifikasi pemilih yang memenuhi syarat, memastikan bahwa data pemilih tetap mutakhir, dan menghapus entry yang tidak sah atau ganda. Alat ini juga harus memungkinkan pemilih untuk mendaftar atau memperbarui informasi mereka dengan mudah. Integrasi yang efektif dengan sistem pemilihan lainnya juga merupakan hal yang sangat penting bagi penyelenggara pemilihan. Ini mencakup integrasi dengan sistem verifikasi pemilih untuk memastikan bahwa hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dapat memberi suara. Koordinasi yang lancar antara berbagai komponen sistem pemilihan adalah kunci dalam menjalankan pemilihan yang efisien dan dapat diandalkan. Selain itu, penyelenggara pemilihan perlu memiliki kemampuan pelaporan dan audit yang kuat. Hal ini diperlukan untuk memastikan integritas pemilihan dan berbagai transparansi kepada pemilih dan pihak yang berkepentingan. Sistem pelaporan harus mampu menghasilkan laporan yang akurat dan dapat dipahami tentang hasil pemilihan dan aktivitas terkait lainnya. Selain itu, kemampuan audit yang efektif harus ada untuk memverifikasi integritas seluruh pemilihan. Bisa di next. Yang keempat, terdapat kebutuhan pengawas pemilihan. Peran pengawas pemilihan dalam menjaga integritas dan keterbukaan pemilih sangatlah penting. Untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif, pengawas pemilihan memerlukan akses yang tepat untuk mengawasi pemilihan secara real time. Dengan akses ini, mereka dapat memantau setiap tahap pemilihan dari pembukaan tempat pemungutan suara hingga perhitungan akhir suara, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran pemilihan jika terjadi. Ini termasuk mengawasi keberlangsungan proses pemilihan, memeriksa prosedur, dan mengidentifikasi setiap tindakan yang dapat mengancam integritas pemilihan. Selain akses yang tepat, keamanan dan keandalan sistem pemilihan adalah fokus utama bagi pengawas pemilihan. Mereka perlu yakin bahwa sistem pemilihan terlindungi dari potensi ancaman cyber atau manipulasi, sehingga hasil pemilihan dapat dipercayai oleh sebuah pemilih. Keandalan sistem juga sangat penting agar pemilihan dapat berjalan lancar tanpa gangguan teknis yang dapat menghambat proses pemilihan. Selain itu, pengawas juga harus memiliki alat yang memungkinkan mereka untuk melaporkan pelanggaran pemilihan jika terjadi. Hal ini dapat mencakup pelanggaran seperti intimidasi pemilih, penyuapan, atau manipulasi hasil pemilihan. Kemampuan pelaporan pelanggaran dengan cepat dan efektif penting untuk menjaga integritas pemilihan dan memberikan perlindungan kepada pemilih. Bisa di next.
Rancangan antarmuka pengguna atau GUI. Rancangan antarmuka pengguna atau GUI dalam aplikasi e-voting memberikan peran yang sangat penting dalam menciptakan pengalaman pemilihan yang efisien dan dapat diandalkan. Kualitas antarmuka pengguna yang baik akan memastikan bahwa pemilih dapat dengan lancar menggunakan sistem tanpa mengalami kebingungan atau frustasi. GUI yang diterapkan dalam aplikasi e-voting ini harus memiliki sifat sederhana, mudah dimengerti, dan intuitif, sehingga bisa diakses dengan mudah oleh berbagai kelompok pemilih, termasuk yang memiliki tingkat keterbatasan pengetahuan teknologi yang rendah. Bisa di next. Dalam perencanaan antarmuka pengguna atau GUI untuk e-voting, fokus ditempatkan pada penampilan yang teratur dan tidak membingungkan. Informasi serta pilihan disajikan dengan jelas, dan kemudian navigasi antara berbagai layar atau tahap proses e-voting juga diberikan. Selain itu, terdapat langkah konfirmasi yang tersedia untuk mencegah kesalahan dari pihak pemilih. Aspek keamanan dan privasi juga harus menjadi perhatian utama. Data pemilih harus terlindungi dengan ketat dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, pengguna harus memiliki keyakinan bahwa suara mereka akan tetap rahasia dan tidak terpapar. Sementara teknologi e-voting merupakan potensi untuk memudahkan proses pemilihan dan meningkatkan partisipasi pemilih. Penting juga untuk tetap mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemungutan suara. Akhirnya, rancangan GUI yang sukses dalam aplikasi e-voting harus memprioritaskan kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan pemilih untuk menjaga integritas demokrasi. Bisa di next. Selanjutnya adalah implementasi antarmuka pengguna atau GUI aplikasi e-voting. Nah, yang pertama ada text field, yaitu ID pemilih, text field nama pemilih, text field NIK pemilih, status pemilih, ID pemilihan, lalu ada drop down nama pemilihan dan nama capres, lalu ada button vote dan juga eh, untuk menampilkan output dari text field, yaitu yang pertama ID pemilih, kita harus mengisi ID pemilih, yaitu di sini contohnya 101, dan juga nama pemilih yaitu dengan nama Burhan, yaitu dengan NIK pemilih seperti tersebut, lalu status pemilih aktif dengan ID pemilihan 111, nama pemilihannya yaitu Pilpres. Jika di drop down ada kan dua pilihan, yaitu Pilkada dan Pilpres, dan juga nama capres. Jika di drop down akan ada tiga, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo. Lalu kita eh, menombol button vote, akan merekam atau mendata dari text field tersebut, yaitu memunculkan pemilih dengan ID pemilih 101 sudah memilih calon presiden Prabowo pada tanggal 2023 10.07 dengan zona waktu yang sudah ditentukan. Next. Baik, kesimpulannya, aplikasi e-voting memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan komputer dan perangkat lunak melalui elemen visual dan grafis, menggantikan era di mana kita terbatas pada perintah teks yang harus diketikkan. Dalam konteks pemilihan umum, aplikasi e-voting dapat meningkatkan efisiensi proses pemungutan suara dengan penghitungan secara otomatis. Pemilih juga dapat kemudahan akses karena mereka dapat memberikan suara mereka secara online atau melalui perangkat elektronik seperti komputer atau ponsel cerdas. Aplikasi ini mengurangi potensi kesalahan manusia dalam penghitungan suara dan dapat dirancang untuk mendukung pemilih dengan kebutuhan khusus, seperti pemilih disabilitas. Setelah pemungutan suara selesai, aplikasi e-voting dapat menghitung dan mengumumkan hasil secara cepat, mengurangi ketidakpastian dan ketegangan setelah pemilihan. Pemanfaatan Integrated Development Environment Java seperti Intel IG sangat membantu dalam memudahkan proses pembuatan aplikasi e-voting. Namun, selain memilih
integrated development environment yang tepat, perhatian khusus harus diberikan pada aspek keamanan dan keandalan untuk memastikan bahwa aplikasi ini dapat diandalkan dalam pemilihan umum dan tidak terkena masalah teknis atau keamanan yang serius. Terima kasih. Kurang lebih, mohon maaf.